Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Matematika Pak Tris. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi garis dan sudut. Nah, pada bagian ini berarti bagian yang kedua kita akan membahas tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh perpotongan dua garis. Misal ada garis OA sama garis OB. Nah, dia berpotongan. Nah, perpotongan ini membentuk suatu sudut, atau O ini namanya titik sudut, OA namanya kaki sudut, OB namanya sama, yaitu kaki sudut. Nah, kemudian ukuran sudut. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar sudut, yaitu yang pertama 0, itu namanya derajat, ya, ini pangkat atas 0 itu namanya derajat, dan rad itu namanya radian. Kalau satu putaran penuh itu 360 derajat atau 2 V radian. Berarti kalau V radian saja itu sama aja kayak 180 derajat. Nah, sekarang 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1 dibagi 360 putaran penuh, ya, karena tadi satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, tadi 1 derajat itu sama aja kayak 1/360. Ada juga suku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit lambang petik 1 di atas dan detik lambang petik 2 di atas ini, ya. Nah, 1 derajat itu 60 menit. 1 menit 60 detik, sehingga 1 derajat 3600 detik. Contoh, misalkan ada 3 derajat 45 menit 40 detik ditambah 1 derajat 54 menit 30 detik. Nah, 40 tambah 30 70, 45 tambah 54 99, 3 tambah 1 4. Nah, kita rubah karena ini melebihi 60, ya. Sehingga kalau melebihi 60, 70 kurangi 60 adalah 10. Sehingga 1 derajat 1 detiknya, ya, contoh soal 3 derajat 45 menit 40 detik ditambah 1 derajat 54 menit 30 detik. Yang detik ditambah dengan detik berarti 70, 40 tambah 30, ya. Terus ini 45 tambah 54 99, 3 tambah 4 3 tambah 1 4. Nah, kemudian 70 detik. Ini berarti melebihi 60 sehingga bisa ditambahkan ke depannya. Nah, 60 detik sama aja kayak 1 menit sehingga menitnya jadi 100. Ya, 70 kurangi 60 berarti 10. Maka ketemu 4 derajat 100 menit 10 detik. Nah, 100-nya melebihi 60 lagi sehingga kalau 60 menit itu kan sama aja kayak 1 derajat sehingga nambah menjadi 5 derajat. 100 kurangi 60 40. Nah, sehingga ketemu 5 derajat 40 menit 10 detik. Kemudian ada contoh lagi. 3 derajat 45 menit 40 detik dikurangi 1 derajat 54 menit 30 detik. Nah, sama kayak tadi, ya. Detik dengan detik berarti 40 kurangi 30 10. Sekarang yang menit 45 kurangi 54, besaran yang atas berarti kita pinjem. Nah, sekali pinjem berarti berapa? Karena 1 derajat 60 menit berarti ini pinjemnya 60, ya. 45 tambah 60 105. Sehingga 105 kurangi 54, 5 kurangi 4 adalah 1. 100 kurangi 5 adalah 5, atau 10 kurangi 5, ya, 5 menit. Terus 3 sudah dipinjam 1 berarti jadi 2. 2 kurangi 1 1. Berarti ketemu 1 derajat 51 menit 10 detik. Nah, berikutnya yang kedua. Menghitung besar sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada jam. Tadi satu putaran 360 derajat. Ya, satu putaran penuh 360 derajat. Dalam 1 jam itu 60 menit. Artinya 60 menit itu 360 derajat, ya. Berarti 1 menit 6 derajat. Sehingga
Kan dari 12 ke 1 itu berapa menit? Ini 5 menit. Sehingga 12 ke 1 itu ada 30 derajat. Sehingga jarum jam ini terbentuk berapa derajat? 3 ke 12. Nah, berapa ini? 1, 2, 3. Maka 30-nya dikali 3. Sehingga 90 derajat. Dia akan membentuk sudut siku-siku. Ya. Kesimpulan. Jika jarum pendek bergerak 1 jam, maka sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Ya, 12 ke 1, 30 ya. Terus, kan begitu ya, jarum pendek bergeraknya 1, 2, 3, seterusnya, 12. Kemudian, jika jarum panjang bergerak 1 menit, maka sudut yang terbentuk adalah 6 derajat. Karena apa? Karena dari 12 ke 1 itu ada 5 menit. Padahal 12 ke 1 itu 30. Sehingga 30 tak bagi dengan 5 ketemu 6 derajat. Ya. Contoh soal. Tentukan sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 04.45. Nah, jangan langsung ya, jangan langsung kita mengecap bahwa 4.45 jarum pendek itu berada di angka 4, padahal dia punya kelebihan ya, di bawah 4 atau di antara 4 sama 5 ya. Di antaranya ini berapa? Nah, kita tidak tahu, maka kita harus dihitung. Caranya bagaimana? Kita hitung dulu jarum pendek. Nah, tadi jarum pendek itu terbentuk apa? 30 derajat. Sehingga kita hitung berapa ini? 4 ya. Kita hitungnya 4 aja karena ini 0,4. 4 kalikan 30 derajat ditambah kelebihan menitnya. Ini yang mempengaruhi. Dia tidak terletak di angka 4, tapi antara 4 sama 5. Nah, berapa? Ya, tinggal ditulis saja 45 per 1 jam 60 menit dikali tadi berapa? 30 derajat. Kita coret 2, 45 bagi 2, 22,5 derajat. 4 kali 30 120 derajat, maka ketemu 142,5 derajat. Nah, itu jarum pendek. Sekarang jarum panjang. Tadi jarum panjang itu bergeraknya bagaimana? Jika jarum panjang bergerak 1 menit, maka sudut yang terbentuk 6 derajat. Berarti bergerak berapa menit? 45. Ya, tinggal kalikan. 45 kalikan 6 derajat, ketemu 270 derajat. Nah, berapa yang terbentuk sudutnya? Tinggal kasih selisih caranya. Nah, selisih jarum panjang dengan jarum pendek. 270 kurangi 142,5. 0 kurangi 5 ya. Ini berarti sudah dipinjam 1, berarti 6. 6 kurangi 2 4. Kemudian ini tinggal berapa ini? Tetap ya, masih utuh ya, 2 kurangi 1 berarti 1. 104. Ya. Berarti tinggal berapa selisihnya? 270 kurangi 142,5. Nah, biar gampang kita susun aja. 270 142,5. Pinjam ya, 5, berarti ini tinggal 9. 9 kurangi 2 adalah 7. Ini tinggal 6. 6 kurangi 4 adalah 2. Ini tetap 2 ya, berarti 1. Nah, maka ketemu 127,5. Kita lihat saja. 9 tadi jaraknya atau sudutnya ke 9 ke 8 kan berarti 30. 1, 2, 3, 4. 3 kali 4 120. Nah, ini kelebihannya. Nah, 127,5. Oke. Berikutnya yaitu mengenai macam-macam sudut. Macam-macam sudut. Berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu antara 0 derajat dan 90 derajat. Kalau sudut siku-siku 90 derajat besarnya. Kalau sudut tumpul 90 derajat ya, atau antara 90 derajat dan 180 derajat. Di tengah-tengah itu ya. Kalau sudut lurus 180, kalau sudut refleks antara 180 dan 360 derajat. Nah, sekarang hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut saling berpenyiku atau berkomplement. Contoh. Nah, ini siku-siku. Sudut AOC. AOC ini ya. Jika ditambah dengan BOC, maka dia akan membentuk sudut siku-siku.
Artinya apa? Sudut AOC ditambah BOC itu 90 derajat. Contoh soal, misal sudut AOC adalah 40 derajat, berarti sudut BOC berapa? Ya tinggal 90 kurangi 40, maka 50 derajat. Ya. BOC itu bisa disebut namanya penyiku sudut AOC. Kenapa? Karena biar AOC siku-siku harus ditambah dengan BOC. Nah, berikutnya yaitu ada sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, di sini ada sudut AOC. Jika kita tambah dengan BOC, maka kita akan menemukan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Artinya apa? Sudut AOC ditambah BOC itu 180. Atau bisa dikatakan sudut BOC itu adalah pelurus dari sudut AOC. Jadi kalau sudut AOC 110 derajat, maka pelurusnya atau otomatis sudut BOC berapa? Ya tinggal 180 kurangi 110, ketemu 70 derajat. Nah, berikutnya sudut saling bertolak belakang. Nah, contohnya apa? Nih, sudut AOD dia bertolak belakang dengan BOC. Artinya apa? Sudut AOD sama dengan BOC. Jadi misalkan AOD 80, maka BOC sama 80. Nah, AOC nanti akan sama dengan BOD. Karena ini lurus, berarti BOD 100. Berarti AOC juga 100. Satu putaran 360. Berikutnya yang kelima. Hubungan antar sudut jika dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis lurus. Misalkan ada garis A, garis B. Ya. Ada A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Garis jajar dipotong satu garis. Nah, nanti ada hubungan apa? Sudut bertolak belakang, yaitu sifatnya sama. Kita sudah tahu tadi ya, di atas sudut yang bertolak belakang. Nah, bagaimana berarti kalau ini? Berarti apa? A1 dengan atau sama dengan A4 karena dia bertolak belakang ya. Terus A2 dengan A3, bisa juga B1 dengan B4, bisa juga B2 dengan B3. Ini sifatnya sama. Kemudian ada sudut dalam berseberangan, berarti yang di dalam, yang di sini ya. Tapi nyebrang, berarti apa? Nah, sifatnya apa dulu ya? Sudut dalam berseberangan sifatnya itu sama. Berarti apa yang di dalam? Nah, berarti A3, ini A3 ya. Dengan apa? Seberangannya yang di dalam. Nah, sama dengan B2. Kemudian A4. Nah, dia berseberangan ya dengan ini ya. Dengan apa? Dengan B1. Nah, sekarang luar berseberangan sifat sudutnya juga sama. Berarti yang di luar gantian. Nah, A2 ya. A2 dengan apa? Berseberangan yang di luar. Berarti dengan B3. Kemudian A1. A1 berarti dengan B4. Dia yang di luar. Sifatnya sama. Kemudian ada sudut yang sehadap. Nah, ini sudut sehadap. Sifat sudut sehadap juga sama. Ya, sehadap itu yang letaknya sama. Kalau di atas berarti di atas, atau di dalam, luar di luar, kanan, kiri. Contoh A2. A2 kan di atas dan sebelah kanan. Maka kamu cari B-nya yang di atas dan kanan, berarti ketemu B2. Ya, maka kita isi di sini ya, sudut sehadap berarti A2 sama dengan B2. Kemudian apalagi A1 kiri atas berarti apa? A1 dengan B1. Ini sama ya? Iya, kita isikan lagi ya. Berarti kita isikan A1 dengan B1, kemudian A3 dengan B3, A4 dengan B4. Nah, sekarang sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu bukan sama lagi tapi dijumlah 180. Contoh dalam sepihak. Kamu lihatnya yang di dalam. Ya, kalau dalam berarti A3 ya. Kita tulis A3 dengan apa? A3. Kita tulis A3 karena jumlah berarti ditambah. A3 kita lihat yang di dalam tadi. A3 berarti dalamnya kalau dengan 4 tik dengan 2 ini kan berseberangan. Berarti kalau sepihaknya dengan B1. Maka kita tulis A3 ditambah B1 180 derajat
Berarti satunya apa tadi? Nah, satunya adalah A4 dengan B2. Iya, A4 tambah B2 sama dengan 180 derajat. Kemudian luar sepihak juga sama, jumlah 180. Kita lihat yang di luar kan ya. Yang di luar berarti ada A1 ya. A1 ditambah dengan apa? Nah, yang di luar berarti dengan B3. 180 derajat ya. A1 tambah B3 180. Kemudian satunya apa lagi? A2 ditambah berapa? A2 ditambah B4. Iya, 180 derajat. Contoh soal. Ada sudut 70 derajat. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, X dulu ya. X coba. Ini hubungannya apa? Iya, tepat sekali. Luar berseberangan, berarti sifatnya sama. Berarti X-nya 70 derajat. Y sekarang. Y apa hubungannya? X dengan Y. Iya, bertolak belakang, maka sama 70 derajat. Atau bisa juga 70 dengan Y itu adalah apa? Sehadap, kanan atas, kanan dan atas. Sekarang Z. Z dengan 70 ini apa? Berpelurus. Nah, berarti 180 kurangi 70 derajat, maka ketemu 110 derajat. Atau bisa juga dengan X ya. X dengan Z itu apa hubungannya? X dan Z itu hubungannya apa? Luar sepihak, ya kan? Luar kan? Nah, luar sepihak tadi apa? Luar sepihak adalah jumlah 180. Benar enggak? X dan Z jumlah 180, X 70, Z 110, jumlah 180. Iya, betul ya. Ya, sekian dari saya pembahasan materi sudut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan video update berikutnya. Terima kasih.